Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya anak-anak. Ini yang hadir di sini cuma 15 orang, tinggal 2 orang. Ayo siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Tono sama Mardia tidak masuk ya. Yang hadir hari ini bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Semoga semuanya selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, ayo silakan saya minta tolong Mas Sugiono. Ini ketua kelas, silakan dipimpin doa ya Mas Sugiono. Terima kasih ya. Setelah berdoa, ayo semuanya berdiri ya. Biar lebih cinta kepada tanah air ya, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, marilah semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya satu stansa. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Okelah, anak-anak ya. Sekarang untuk pelajaran PAI hari ini kita akan belajar tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Ya, bab 2 silakan dibuka ya, sambil dibuka bukunya. Yang mana temanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui beberapa hal. Maksud saya melalui beberapa lafal. Yang akan kita bahas hari ini anak-anak yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum kita belajar ya, silakan kalian boleh lihat dan baca tujuan pembelajaran hari ini. Bagus, terima kasih ya. Nah, selanjutnya ini adalah peta konsep tentang Asmaul Husna. Ya, peta konsep tentang Asmaul Husna. Silakan dibaca anak-anak ya. Dan selanjutnya sebelum kita membahas ke materi apa itu Asmaul Husna, saya bertanya dulu ya. Ayo siapa yang bisa jawab? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah Pak. Ya, nama-nama Allah. Pintar. Yang selanjutnya ayo siapa yang bisa jawab apa makna dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oh, pintar. Bukan. Baiklah, anak-anak. Selanjutnya ya, lihat video ini ya untuk mengenal sebagai pembelajaran hari ini. Videonya ya. Hai, berjumpa lagi dengan saya A Ganteng di channel Suka-Suka Kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman-Nya. Dalam surah Al-A'raf ayat 180. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir.
Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah, kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Sekian, pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dah, gimana anak-anak? Sudah paham tentang Asmaul Husna, terutamanya tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Gimana? Pintar. Baiklah, setelah ini Pak Guru akan bagikan 4 kelompok ya. Nanti dari kalian membentuk 4 kelompok. Kelompok pertama nanti Pak Guru akan berikan tugas tentang Al-Alim. Silakan nanti kalian bisa mencari di buku paketnya Al-Alim itu apa, pengertiannya itu apa ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Terus kelompok 2 nanti membahas tentang Al-Khabir. Kelompok 3 membahas tentang As-Sami, dan yang kelompok 4 yang terakhir adalah membahas tentang Al-Basir ya. Sambil lalu nanti Pak Guru akan keliling, akan ngecek ya. Siapa yang aktif nanti ketemu nanti ya, dan siapa yang tidak. Silakan boleh dikerjakan. Nah, setelah nanti selesai, kalian boleh mewakili kelompoknya kalian, 1 orang untuk menjabarkan hasil kelompok. Umpamanya nanti yang kelompok 1 maju, kelompok 2, 3, 4 boleh bertanya ya, yang berhubungan apa yang dibahas oleh kelompok 1 atau tentang Al-Alim. Begitupun juga selanjutnya ya. Pak Guru saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Silakan boleh dimulai.
Silakan membentuk kelompok dan boleh dimulai. Baiklah anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Ya. Pak. Alhamdulillah, bagus. Silakan. Kelompok 1, silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Al-Alim, silakan ke depan. Dan yang lain boleh bertanya ya. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Dah, terima kasih ya. Anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil semua. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 juga bagus, dan 4 juga bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini ya, Bapak sekilas akan menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini ya. Kemarin pembelajaran kemarin kita membahas tentang iman kepada Allah. Ini adalah pengertian iman kepada Allah ya. Nah, dan selanjutnya sekarang kita akan membahas ya, kita sudah membahas tentang al-mausuna. Ini adalah merupakan dasar tentang Asmaul Husna ya. Yang artinya ini ada di surah Al-A'raf ayat 180 yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan ya. Dan terima kasih anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Nanti kita akan membahas tentang bab 3 yaitu tentang sholat. Kurang lebihnya dari Pak Guru, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilan pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Sukandarman.